tanah longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua dapat dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Dan kalian semua tetap bersemangat dalam menuntut ilmu walaupun kalian berada di rumah. Baiklah anak-anakku semua, kali ini Pak Budi akan membahas materi PLH yaitu berkaitan dengan tanah longsor. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, ayah bunda yang ada di rumah, kalian bisa membuka materinya berada di halaman 56. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 56. Anak-anakku semua, materi kita hari ini materi tentang tanah longsor. Tentu kalian pernah mendengar, pernah melihat siaran di televisi, di koran-koran bahwa ada banyak peristiwa tanah longsor yang berada di Indonesia akhir-akhir ini. Biasanya tanah longsor itu terjadi pada musim penghujan. Nah, kenapa tanah longsor terjadi di musim penghujan? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama Pak Budi akan membahas tentang apa sih tentang penyebab dari tanah longsor tersebut. Yang pertama, adanya curah hujan yang tinggi. Adanya curah hujan yang tinggi. Ketika musim kemarau, tanah-tanah yang ada di pegunungan, di lereng-lereng pegunungan itu pori-pori. Jadi kayak ada retakan-retakan, kayak ada bagian yang terbuka. Itu ketika musim kemarau tiba, banyak rongga-rongga yang ada di sana. Nah, ketika musim penghujan tiba dan curah hujan yang tinggi, maka air-air yang berada di lereng-lereng pegunungan tersebut akan terisi oleh air, sehingga akan terjadi longsoran, ya. Jadi mula-mula di musim kemarau adanya rongga, dan rongga itu akan terisi oleh air ketika musim penghujan secara tiba-tiba, maka terjadilah peristiwa longsor. Oke. Penyebab yang kedua adalah penyebab dengan adanya erosi tanah. Erosi tanah nama lainnya adalah pengikisan tanah. Kenapa terjadi erosi tanah? Erosi tanah terjadi karena adanya aliran air yang berada di lereng pegunungan. Aliran air ini banyak penyebabnya. Bisa karena air hujan, bisa karena air sungai. Ketika di lereng pegunungan tanamannya sedikit, sehingga ketika ada aliran air yang cukup deras, maka bisa terjadi erosi atau pengikisan tanah. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah lereng tebing yang terjal, ya. Lereng tebing yang terjal ini penyebabnya bermacam-macam. Yang pertama, bisa karena faktor angin, bisa karena faktor air. Ketika lereng ini terjal, maka lereng ini akan mudah sekali terjadi tanah longsor. Berbeda dengan lereng yang mulus, lereng yang landai, itu aliran airnya cepat. Tapi kalau aliran airnya itu di situ menggunakan ada lerengnya terjal, maka di situ akan terjadi tanah longsor. Kemudian yang keempat, adanya getaran atau gempa bumi. Ya nak ya. Jadi ketika terjadi gempa bumi atau getaran yang sangat hebat, maka bisa jadi akan terjadi tanah longsor di daerah lereng-lereng pegunungan. Oke. Kemudian yang kelima adalah hutan yang gundul, ya. Jadi hutan yang gundul di sebelah hulu, ya, di sebelah hulu atau di daerah dataran tinggi itu bisa menyebabkan tanah longsor. Loh, kok bisa? Karena ketika di situ ada hutan dan di sana memiliki pohon-pohon yang banyak, akar-akar ini bisa mencengkram tanah anak-anakku semua. Sehingga apa? Tanahnya kokoh, tidak mudah terbawa arus aliran air, sehingga akan tidak terjadi longsor, ya. Jadi faktor yang kelima adalah hutan yang gundul. Oke, kemudian kita akan belajar tentang apa sih dampak-dampak yang diakibatkan oleh tanah longsor tersebut. Yang pertama adalah jalan transportasi tertutup. Nah, pernah dengar kan? Misalkan di Jawa Barat kemarin itu ada tanah longsor, bisa menutup jalan. Nah, tuh. Karena apa? Karena tebingnya ini, bawahnya itu adalah jalan utama, bisa terputus jalan transportasinya. Kemudian contoh lagi yang kedua,
di daerah perbatasan Ponorogo sama Trenggalek ya, beberapa tahun yang lalu juga begitu. Di sana ada tebing, yang di bawahnya itu ada jalan. Kita terjadi longsor, udah tertutup. Mobil-mobil, truk-truk, bis yang besar itu tidak bisa melintas. Tapi kalau misalkan pakai sepeda motor masih bisa. Ya, itu contoh jadi terhambatnya transportasi. Yang kedua, adanya penimbunan rumah. Kalau kalian amati rumah-rumah yang berada di daerah Magetan, yang berada di daerah pegunungan, di sana itu belakang rumahnya biasanya tebing anak-anak. Nah, itu adalah daerah yang rawan. Ya, kalau tebingnya masih bagus tidak apa-apa. Tapi kalau tebingnya itu sudah akan terjadi longsor, bisa terjadi tertimbun tanah longsor itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya korban jiwa yang tidak bisa menyelamatkan diri. Seperti contoh kasus yang ada di daerah Pulung, di daerah Banaran. Pada waktu itu ya terjadi tanah longsor yang sangat hebat. Bahkan di sana ada korban jiwa yang ada. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah kehilangan tempat tinggal. Ya, tempat tinggalnya kehilangan. Misalkan di atas itu ada tebing yang sangat tinggi. Nah, di bawahnya ini ada pemukiman warga, ada perkampungan warga. Nah, kalau itu terjadi longsor yang sangat besar, bisa jadi perkampungannya itu akan rusak. Nah, sehingga yang terjadi adalah kehilangan tempat tinggal. Baik. Kemudian berikutnya dampaknya adalah perekonomian tersendat. Ya, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, jika jalannya misalkan tertutup oleh tanah longsor, maka arus transportasinya tidak bisa. Padahal di situ tempat orang-orang mencari nafkah, membawa barang-barang dagangan misalkan dari Ponorogo ke Trenggalek misalkan, tidak bisa jalan, sehingga perekonomiannya bisa tersendat. Atau mungkin di daerah tebing-tebing itu tempatnya lahan produksi. Bisa lahan untuk tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman padi. Jika terkena longsor bisa rusak, ya itu. Kemudian yang terakhir dampaknya adalah rusaknya infrastruktur. Apa sih infrastruktur itu? Seperti jalan raya, kemudian kantor-kantor pemerintahan, jembatan ya. Ketika terjadi longsor bisa rusak. Oke. Kemudian yang ketiga, Pak Budi akan membahas tentang langkah-langkah penanggulangan bencana tanah longsor. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 56. Yang pertama adalah menghindari membangun rumah di bawah lereng yang berpotensi longsor. Oke. Kalau di daerah kita misalkan daerahnya itu daerah rawan longsor, ya segera dihindari tempat-tempat seperti itu. Tidak membangun rumah yang berada di sekitar tanah yang longsor itu. Oke, yang kedua, membangun rumah pada zona aman atau tidak terjangkau bencana, ya. Oke, misalkan kita tinggalnya di lereng pegunungan. Kalaupun kita punya rezeki, kita harus pindah rumah, ya, yang aman. Pindah rumah ke zona yang nyaman, yang di situ tidak terjadi bencana tanah longsor. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting ya, menjaga kelestarian pohon di sekitar rumah kita. Walaupun di sekitar lereng-lereng pegunungan. Jadi pohon-pohon yang berada di daerah hulu, pohon yang berada di daerah pegunungan, di lereng pegunungan itu diupayakan memiliki pohon ya yang memiliki akar yang kuat. Tujuan dari akar yang kuat adalah untuk mencengkram tanah agar kokoh, agar jika ada air bah yang sangat besar, jika ada air hujan yang deras, itu airnya tidak langsung ke bawah ya. Tanahnya tidak langsung turun ke bawah. Di sana dihambat oleh akar-akar yang mencengkram kuat di situ. Ya, oke. Kemudian yang keempat, langkahnya yaitu mengenali tanda-tanda terjadinya banjir yang menyebabkan tanah longsor. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, hujan deras dengan curah hujan yang tinggi. Itu perlu diwaspadai. Yang kedua adalah hujan dalam durasi waktu yang lama. Misalkan 1 hari 1 malam kok hujannya terus-terusan ya deras, maka kita harus waspada, segera menyelamatkan diri jika memang daerah kalian, daerah kita merupakan daerah yang rawan longsor. Oke, kemudian yang terakhir adalah
memahami akibat dan bencana ikutannya, ya. Jadi biasanya kalau terjadi bencana longsor itu akan terjadi bencana-bencana yang lain. Kita harus paham, bisa memahami itu. Seperti tadi, ketika ada gempa bumi bisa mengakibatkan tanah longsor. Ketika ada banjir bisa juga mengakibatkan tanah longsor. Kita harus bisa memahami akibat yang ditimbulkan dari tanah longsor. Ya, mungkin itu pembahasan hari ini. Kita tadi sudah membahas tiga hal yang kita bahas. Yang pertama, kita tadi membahas tentang penyebab tanah longsor. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang dampak yang terjadi dengan adanya tanah longsor. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah kita dalam menanggulangi tanah longsor tersebut. Oke ya? Oke. Mungkin itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan pada pertemuan kali ini tentang tanah longsor. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa ini semua, sehingga kita bisa waspada terhadap terjadinya bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Alhamdulillah, untuk materi bencana alam sudah Pak Budi bahas dengan lengkap ya. Yang pertama, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang banjir, kemudian tentang gunung meletus, kemudian minggu kemarin kita membahas tentang gempa bumi, dan yang terakhir hari ini kita membahas tentang tanah longsor. Baik, materi kita untuk kali ini kita sudah selesai. Untuk tugasnya adalah kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 60 ya, buku paket halaman 60 silahkan dibuka. Kalian kerjakan di buku paket yang poin A, poin B. Jadi di poin A halaman 60 dan poin B halaman 61. Ngerjakannya di buku paket saja, tidak usah di buku tugas PLH. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Baiklah. Sekiranya cukup sekian yang bisa Pak Budi sampaikan pada pertemuan hari ini. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.